Penumbuhan budi pekerti. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Tina. Teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk di lingkungan sekolah. Teman-teman, pasti kalian mengetahui perbuatan baik itu yang seperti apa. Perbuatan baik merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan juga orang lain. Teman-teman, apa saja ya contoh perbuatan baik di lingkungan sekolah? Yang pertama yaitu saling membantu teman jika ada teman yang mengalami kesulitan. 2. Melaksanakan piket kelas dengan tepat waktu. 3. Berbicara yang sopan kepada guru dan teman-teman. Serta kita harus membiasakan mengucapkan kata tolong, maaf, dan juga terima kasih. Yang keempat yaitu kita harus mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Contohnya berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan atau minum, dan juga berdoa sebelum melakukan aktivitas lainnya. Nah teman-teman, setelah kita tahu apa itu perbuatan baik, sekarang ayo kita mengetahui apa saja ya perbuatan buruk. Perbuatan buruk merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Teman-teman, contoh perbuatan buruk di lingkungan sekolah diantaranya yang pertama yaitu bertengkar dengan teman. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, berbohong kepada guru dan juga teman. Selanjutnya yaitu melanggar peraturan sekolah. Dan yang kelima yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam yaitu merusak fasilitas sekolah. Contohnya yaitu menginjak tanaman dan mencoret-coret tembok. Nah teman-teman, kita sudah belajar mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa.
memahami perasaan orang lain. Apa itu memahami perasaan orang lain? Bagaimana kita mendalami perasaan orang lain? Apakah kalau kita sedang sedih, apakah kita juga sedang terlihat sedih, apakah orang tua kita terlihat sedih, apa yang harus kita lakukan? Ya, menghiburnya mungkin, atau kita memberikan bantuan, atau menanyakannya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Itu adalah belajar memahami orang lain. Selanjutnya, manfaat tata krama. Belajar dengan dalam ketika kita belajar tata krama itu ada manfaat. Apa ibu guru manfaatnya? Manfaatnya adalah kita bisa membuat perasaan atau kita bisa membuat orang lain lebih kita bisa membuat orang lain lebih suka kepada kita, lebih senang kepada kita, atau bahkan kita juga akan lebih disegani atau dihormati karena kita mampu menjaga diri kita dengan baik. Kemudian kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, orang lain pasti akan ingat kepada kita sehingga hubungan itu akan tetap terjaga. Tetapi bila sebaliknya kita melukai orang lain, kita tidak menghargai orang lain, kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, otomatis hubungan itu tidak akan bagus, akan menjadi renggang, putus, atau kita tidak akan berkembang lagi. Nah, orang lain kecewa kepada kita. Hal tersebut jangan sampai terjadi. Betul sekali. Ya, jangan sampai terjadi. Diingat. Selanjutnya, ya, kita masuk kepada materi apa ini? Tata krama terbagi ke dalam 3. Ada tata krama berbicara, tata krama berpakaian, dan tata krama ketika kita makan dan minum. Nah, ketika kita berbicara, gunakan selalu bahasa sopan yang santun. Ya, jangan sampai ada bahasa binatang. Kemudian kita juga gunakan bahasa yang baik. Ketika di sekolah, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika berbicara bahasa ibu, kalau orang Sunda berbicara Sunda, orang Padang silakan berbicara Padang sama ayah ibunya. Ketika di sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan atau sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Ditambahkan bahasa Sunda boleh? Boleh. Gunakan bahasa Sundamu dengan baik dan sopan. Ya, pilih kata-kata yang sopan ketika berbicara dengan teman, ketika berbicara dengan ibu guru, dengan bapak guru. Gunakan undang-undang bahasa. Ya, kalau masih belajar bahasa Sundanya, tidak apa-apa. Ibu yakin kalian mau pasti belajar. Ya. Selanjutnya, apalagi Bu Guru, ketika kita berbicara, usahakan mata kita menatap orang yang kita ajak bicara. Atau sebaliknya, ketika ada orang lain yang mengajak kita berbicara, kita pun menatap orang tersebut. Jangan membelakanginya, ya. Atau kita pura-pura tidak dengar. Berarti kita sudah tidak menghargai atau kita sudah tidak bersikap sopan kepada orang tersebut. Apalagi itu ibu guru, bapak guru, apalagi itu orang tua kalian, ya. Oke? Nah, sekali lagi, ketika tata krama berbicara, selalu gunakan bahasa yang sopan santun. Ketika kita meminjam, ucapkan kata apa? Izin dulu. Ya, ketika kita mau meminjam sesuatu kepada orang lain, izin dulu. Jangan main ngambil. Dan bila kita sudah selesai, kembalikan lagi ke tempatnya sambil mengucapkan rasa terima kasih. Dan bila kita perlu bantuan, baik itu bantuan ibu guru, baik itu bantuan penjaga sekolah, baik itu bantuannya teman, selalu ucapkan tolong. Dan ayah bunda juga dong. Kalau kalian perlu bantuan ayah bundamu, ucapkan kata tolong. Ayah, bunda, tolong aku dong. Boleh nggak saya minta tolong? Nah, itu adalah kata pengantar yang ketika kita meminta bantuan orang lain. Dan bila sudah dibantu, jangan lupa ucapkan kata terima kasih. Ya, itu adalah tata krama berbicara. Meminjam sesuatu, izin dulu. Sudah selesai, kembalikan, simpan lagi yang rapi, dan ucapkan terima kasih. Perlu bantuan, minta tolong dengan ucapkan kata tolong. Itu adalah tata krama berbicara. Masuk ke dalam tata krama berpakaian. Nah, ibu guru tahu dan kalian tuh pasti tahu anak SD seragamnya warnanya apa. Ada yang jawab bisa? Ada yang sudah punya seragam? Hebat. Nah, berarti kalian semangat siap untuk sekolah meskipun sekolahnya masih PJJ. Tapi sebagai anak sekolah, berarti kesadarannya apa? Belajar di rumah pakai seragam merah putih kalau sudah punya. Kalau belum
Minimal aku punya baju putihnya aja. Dan belajar PJJ jangan menggunakan baju tidur. Ya, biarnya udah di rumah, nggak boleh. Ya, ketika kita belajar PJJ, apalagi guru membutuhkan foto kalian sedang belajar, atau nanti Zoom meeting, atau Google Meet, gunakan pakaian yang sopan. Ya, Mama belum beliin seragam, Ibu Guru. Minimal kalian di rumah cari yang berwarna putih seperti Ibu Guru, bajunya putih. Apalagi kalau mamanya bisa beliin seragam merah putih, itu bagus. Ya, sisihkan uang jajannya, jangan banyak-banyak jajan supaya bisa beli seragam. Berpakaian yang rapi, pakaian rapi. Anak sekolah SDN 079 Kopo Pajagalan hari Senin dan Selasa menggunakan pakaiannya apa? Senin putih-putih, Selasa dan Rabu merah putih. Hari Kamisnya menggunakan pakaian Sunda dan hari Jumatnya menggunakan pakaian Muslim. Dan untuk pramuka disesuaikan, nanti ada konfirmasi dari ibu. Bila sudah belajar di kelas atau belajar tatap muka, minimal punya dulu merah putihnya, ya, supaya bisa beli mamanya, jangan banyak minta jajan, ya, oke? Ketika berpakaian harus rapi, usahakan baju kita rapi. Bukan berarti rapi itu harus mahal atau harus bagus, tidak. Rapi itu adalah mini besi, tidak boleh ada noda, kemudian kusut disetrika. Itu adalah tata krama seorang anak sekolah, ya. Ketika pergi ke sekolah tidak menggunakan seragam, gak apa-apa. Kalau sudah janjian sama ibu guru mau mengumpulkan tugas, karena masih pandemi begini nggak boleh pakai seragam keliaran, ya. Menggunakan pakaian yang rapi, oke? Rapi dan sopan. Kemudian tata krama makan minum. Nanti kalau kalian sudah belajar tata PTM juga begitu. Ada makanan minuman. Kalau sudah makan, simpan lagi ke dalam tasnya. Kalau kita bawa makanan dari rumah, karena selama nanti kalau sudah kita mulai PTM belajar tatap muka, kantin tidak boleh buka. Kita bawa makanan dari rumah, ya, makanan disiapkan sama ayah bundanya, makan di sekolah dengan baik, ya. Tawarkan kepada temanmu juga, kita saling menghargai, siapa tahu kawannya nggak bawa bekal, itu adalah suatu hal yang baik, ya. Tapi setelah makan rapikan kembali, masukkan ke dalam tas, jangan lupa cuci tangannya sebelum makan. Sekolah juga gitu, di rumah pun apalagi, ya. Makan tak boleh berbicara, sebelum makan berdoa, habis makan berdoa juga, oke? Anak-anakku sekalian, nah, tata krama berbicara tadi sudah, kemudian kita juga ketika kita berbicara dengan ayah, bunda, atau siapapun di sekolah juga harus sopan santun, ya. Kita tidak boleh melihat itu siapa-siapa, apalagi yang usianya lebih tua dari kita. Nah, kita harus apa? Harus simpan di sini, kita harus berbicara sopan, sekali lagi sopan. Nah, teman-temanku sekalian, di sekolah itu ada berbagai tempat yang bukan hanya kelas kita saja, bukan hanya kelas, ada musola, ada ruang guru, kemudian ada toilet. Semua tempat bagian itu di sekolah itu harus kita jaga etika kita. Ketika kita masuk ke dalam kelas, ucapkan salam, ya. Apalagi masuk ke ruang ibu guru, harus ucapkan salam, ketok pintu dulu, jangan main masuk. Ketika masuk menggunakan musola, laki-laki ada di musola, gunakan dengan baik, simpan kembali, rapikan kembali, oke? Rapikan kembali, jangan hanya simpan duduk aja nambah begitu aja. Nah, tidak seperti itu, rapikan kembali, karena dari sekolah milik bersama, bukan hanya punya kalian. Sekali lagi, anak yang rapi adalah anak yang bisa mencerminkan dirinya dengan pakaian yang kita pakai, atau dengan perilaku kita, dengan berbicara kita. Itu adalah bisa terpancar dari dirinya, bisa menjaga dirinya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya sekarang, berpakaian ke sekolah. Anak perempuan pergi ke sekolah, kalau nanti sudah tatap muka, ya, anak laki-laki juga, sebelum mau pergi sekolah, mandi yang betul, sikat gigi, keramas, pakai bedak boleh, tapi jangan tebal-tebal, ya. Rambutnya yang panjang diikat, anak laki-laki sisiran rambutnya, diusahakan tidak boleh ada kotoran yang masih menempel tubuh kita, ya. Nah, biarkan dirimu wangi. Kalau sudah wangi, nanti teman banyak yang suka, ibu guru juga suka, oke? Lihat ganteng dan cantiknya. Selanjutnya
sudah. Nah, anak selanjutnya adalah ketika ibu mau cerita dulu. Ibu, kalian pernah melihat sesuatu yang tidak baik di lingkungan? Nah, contohnya ada anak-anak yang suka iseng gangguin teman, atau suka berbicara kasar, atau melakukan hal sesuatu yang tidak baik. Ibu ingin mengingatkan ya, hal tersebut jangan ditiru. Hal tersebut jangan ditiru karena kita sebagai anak yang baik, sebagai anak Indonesia yang baik, kita harus bisa menerapkan perilaku yang baik. Stop bullying. Artinya apa? Berhenti untuk mengganggu orang lain dengan ucapan, dengan perilaku yang kasar, ya. Tidak boleh melakukan hal tersebut. Oke? Ya, sekali lagi bila kalian melihat sesuatu yang tidak baik, cukup tahu aja, tidak boleh untuk ditiru. Nah, selanjutnya ketika makan etika itu sudah, kemudian kita sepertinya materinya sudah selesai. Nah, yang terakhir ini ada sebagai siswa. Ibu ini sebagai siswa apaan itu? Kita lihat. Nah, ketika nanti kalian pergi ke sekolah ada aturannya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh ibu guru yang lain, tapi ibu selintas aja ya. Nah, ketika kalian ke sekolah, pertama adalah kita harus mampu satu, tidak boleh berkata apa tuh guru? Tidak boleh berkata kotor atau suka bohong, tidak boleh ya. Nah, sebagai siswa yang janji ini, aku harus bersikap jujur. Artinya kita harus bersikap jujur kepada diri kita dan kepada orang lain juga. Ya, itu. Selanjutnya, aku harus bersikap sopan kepada setiap orang. Ini janji ya, ini janji. Selanjutnya, aku tidak boleh melakukan yang bukan sah. Apa itu? Contohnya, merokok. Kita masih anak-anak, tidak boleh. Biarkan ayah sudah besar, ayah sudah dewasa, tapi kita anak-anak tidak boleh ya. Selanjutnya, aku tidak akan pernah mencuri, mengambil barang orang lain. Ini janji ya, janji, simpan janji ini. Kemudian akan selalu menghormati ibu bapak guru, kepala sekolah, kemudian orang-orang yang ada di sekolah, ada penjaga sekolah, ada bapak TU, ada ibu TU, semuanya harus kita hormati, dan terutama orang tua kalian yang ada di rumah ya. Janji kalian itu bisa menghormati teman, kakak, siapapun yang ada di sekolah ataupun di rumah ya. Mengikuti kegiatan sekolah baik pun PJJ ataupun nanti PTM. Kerjakan tugasnya dengan baik, jangan melalaikan tugas kalian karena itu kewajiban kalian. Oke? Nah, itu adalah untuk kegiatan MPLS hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar. Oke?